Halo semuanya, saat ini kami sedang ada di Warkop ADD. Perkenalkan, nama saya Sylvian Ruginasya dan saya akan berusaha. Di sini kami sudah ada bersama owner langsung dari Warkop ADD. Bapak boleh kenalin namanya? Oh, nama saya Hadi Derajat Diana. Siapa Pak? Pak Adi. Iya, Oh, Pak Hadi. oke, Pak Adi. Pak Adi kalau boleh tahu asli Bandung atau gimana? Saya asli Kuningan. Oh, asli Kuningan. Terus bisa ke Bandung itu gimana Pak? Saya dulu pernah ikut sama tetangga. Saya seperti usaha seperti ini juga gitu. Ya. Di Bandung. Terus kebetulan saya punya modal ya. Oke, Bapak mungkin suaranya boleh agak dibesarin. Oh iya. Eh, Awal mula inspirasi pengen buka warkop ADD ini nih kenapa ya Pak? Sebenarnya sih saya dulu kan belum punya kerjaan ya. Terus kebetulan ada mertua saya ngasih pinjem modal lah gitu. Jadi ya kebetulan keahlian saya ya usaha kayak gini, ya udah buka kayak gini. Kalau untuk saat ini udah ada berapa cabang untuk warkop ADD? Semuanya 4. Di mana aja itu Pak? Hah? Di mana aja? Di mana aja? Di Sekeloa, di Jatinangor, Buah Batu, sama di Lengkong ini. Untuk awal buka itu berarti yang di daerah Sekeloa. oh yang di Sekeloa. Tadi kan katanya emang keahlian Bapak nih, maksudnya awal mula buka ini juga. Nah itu emang dari dulu suka masak kah atau gimana? Atau istri mungkin? Udah beristri Pak? Udah. Oh, udah. Eh, bukan mayoritas kan orang Kuningan usaha kayak gini gitu. Iya. Jadi ya pernah ikut juga, terus ya bisa lah gitu. Ya jadi usaha kayak gini gitu. Emang keahliannya udah ada di sini gitu. Sempat belajar atau otodidak? Ya pasti belajar Belajar dulu, ya. dulu. Oke. Yang mendorong Bapak pengen buka usaha warkop ini nih apa sih Pak? Usaha ya intinya tadinya belum punya pekerjaan sih, terus yang tadi disebutin gitu, mertua ada modal tabungan lah gitu, terus dikasih pinjam ke saya, ya saya buka buka seperti ini gitu. Jadi dari awal cuman buka warkop ADD atau sekarang ada usaha lain selain ADD? Enggak sih, Enggak. cuman ini aja. Kalau untuk pemasarannya sendiri itu, misalkan Bapak nawarin menu-menunya itu kayak gimana? Orang-orang. Kalau nawarin menu sih enggak ya. Eh, kita lebih ke Instagram sih. Oh, ada Instagramnya? Ada ya, di Instagram. Kalau menu kebetulan kan orang-orang udah pada tahu juga gitu. Tapi kalau untuk awal ya mungkin kita merintis dulu gitu. Cuman udah pada tahu, terus kita buka Instagram, ya alhamdulillah tambah berkembang gitu. Untuk menu awal buka ini udah langsung sebanyak ini atau awal-awal baru apa aja Pak? Sekarang kan udah ada hampir 15-20 menu ya. Dulu sih paling mungkin 10 menuan lah. Oh, ada 10 menu. Iya. Masih ingat Pak apa aja? Nasi omelet, orak-arik, nasi goreng, magelangan, mie dok-dok, terus ya nasi telur, indomie, ya seperti itu. Oh, berarti awal itu sebenarnya makanan simpel ya Pak, tapi Instan. saya makanan di rumah gitu sehari-hari, Iya. tapi bisa sampai selaku ini awal-awal sempat ngerasa kaget gak kayak langsung rame nih apa gimana sekarang? Dulunya sih kita lihat dari ada contoh lah teman Iya. gitu. Warkop yang bukan di Bandung aja ya, di kota-kota lain juga udah ada nasi gitu.
kebetulan kan anak-anak mahasiswa kan sukanya tuh yang cepet-cepet gitu Ya. masakannya. Dan murah ya. Gitu. Jadi ya kita ke sana sih arah. Oh, berarti target pasarnya itu mahasiswa Iya, ya, Pak? iya Mas. Kan Pak banyak ya sekarang warkop nih. Kayak misalkan di Bandung itu udah hampir setiap jalan itu pasti ada warkopnya. Mm-mm. Apa yang membedakan warkop ADD sama warkop lainnya? Kita sih eh, dari apa? Komunikasi mungkin sama pelanggan gitu. Misalkan bercanda apa gimana supaya kayak temen aja gitu. Oh, Jadi berarti bantu merangkul ya? merangkul gitu. Oke. Terus gimana sih Pak yang Bapak dapetin awal modal kan dari orang apa di Merkue. Nah udah gitu setelah kesana-sananya apakah modal itu baliknya besar atau mungkin di awal mengalami kerugian dulu kah atau langsung melesat gitu Pak? Kalau rugi sih enggak, cuman kita nggak begitu langsung ini gitu. Ya sedikit-sedikit gitu. Udah berjalan 1 tahun lebih atau setengah tahun sampai 1 tahun ya udah kelihatan gitu ada perkembangan. Oh ya ini awal bukanya tuh tahun kapan Pak? 2015 Oh dari 2015 berarti udah berapa tahun ya? kurang lebih 9 tahun lah. Iya 9 tahun. Makanya Pak pasti ya namanya bisnis kan pasti ada naik turunnya. Iya. Bagaimana nih cara Bapak mengatasi jika setiap ada hambatan masuk ke bisnis Bapak? Kita yang penting nggak rugi ya. Kalau masih ada pemasukan ya kita tetap aja gitu. Paling kita ngurangi semacam kayak biasanya nyetok Indomie eh, contoh misalkan 1 dus ya kita kurangin dulu kalau tapi ntar juga kan kalau misalkan nih kayak mahasiswa kan ada libur nih nah kalau lagi libur kita pasakannya agak dikurangin dulu gitu tapi kalau udah normal lagi kita naikin lagi. Oh berarti peran mahasiswa itu ngaruh juga ya Pak Ngaruh. kalau waktu libur. Tapi kalau selain mahasiswa nih Pak, kan mungkin ada juga ya orang-orang luar yang udah paham. Oh tapi mungkin nggak setara dengan biasa jam masuknya mahasiswa mungkin ya. Iya. Kalau kita kan target pasarnya mahasiswa ya, Iya. ya hampir 95%, 90% mahasiswa gitu, pembeli gitu, konsumen kita. Kalau sisanya ya pegawai mungkin. Oke. Untuk Bapak ngemastiin si kualitas dari produk ini tetap terjaga tuh kayak gimana ya Pak? Kita sih selalu eh, ke anak-anak yang kerja gitu selalu kalau kata bahasa Sunda mah mukejehan lah harus jaga kebersihan terus dari kualitas makanan terus cara menyambut pembeli gitu di situ sih. Bapak di sini hanya sebagai owner atau terjun langsung juga sebagai pegawai gitu? Saya kadang-kadang kalau ada yang lagi istirahat saya terjun Oh, tapi kebanyakan sih ya paling ngontrol doang. total pegawai dari semua itu ada berapa ya Pak? Sampai saat ini nih Bapak udah punya berapa pegawai? Kurang lebih 50 Oh udah banyak. ada banyak. Itu tuh sistemnya shift atau gimana Pak? Per Iya, shift. pegawai shift. Per, Eh, per 12 jam. oh berarti per 12 jam. Pokoknya 24 jam ya? Iya 24 Iya. jam. Nah kenapa tuh Pak mencetuskan 24 jam gitu? Kayak, Kalau anak mahasiswa kan kebanyakan begadang ya. oh Jadi kita ke arah situ sih. Terus eh, yang malam juga kan jarang yang jual nasi gitu.
Ya Jadi kan? ngebantu yang Iya. tengah malam kelaparan ya anak Iya, kelas. iya. Nah ini kan untuk yang Warkop ADD cabang Lengkong kecil, Lengkong besar ini baru ya Pak, apalagi dekat Unpas ya, yang fisip Unpas dan hukum. Nah itu tuh kan baru banget nih Pak. Apa sih yang mendorong Bapak kenapa bukanya di sebelah sini gitu dan di tempat ini gitu? Mungkin dari pertama dekat ke kampus, keduanya lingkungannya lingkungan kosan gitu. Oh, Kalau kita kan ke situ, ya di cabang lain juga sama. sama gitu. Berarti emang satu hariannya emang ke siswa langsung ya? Iya, ke mahasiswa langsung. Jadi cabangnya di mana? Di Sangkaksa dan Sekeloa, Sekewa. Jatinangor, Buah Batu, sama di Lengkong Oh, yang di Jatinangor itu di sebelah mana ya? di Jalan Sayang. Oh, di Sayang. Dekat itu ya, berarti ke Unpad ya patokannya. Iya, Unpad. Oh, yang di Buah Batu itu? Di Telkom, Oh, Telkom. Jalan Sukapura itu. Oh, berarti udah lumayan banyak juga ya, Pak. Itu Ya, untuk cabang kedua tuh yang mana sih, Pak? yang di Jatinangor. Jatinangor. Berarti yang ketiga Buah Batu. Terus selanjutnya yang ini ya? Yang Kalau untuk Bapak sendiri apa nih harapan Bapak untuk Warkop ADD ini usaha Bapak ke depannya gitu? harapannya sih saya bisa nambah lagi ya warung gitu. Cabang. Cabang dua, terus supaya nambah lagi pegawai gitu, ya supaya semacam di Kuningan kan banyak lah yang masih belum kerja gitu, ke sana sih. Jadi Bapak juga sekaligus membuka lapangan kerja. Gitu. Iya, oke. Men ya. Kita ngelamar mungkin ya. Untuk rencananya ini Pak, untuk nanti misalnya Bapak ke cabang kelima, Nah, rencananya pengen di mana tuh Pak? kita pengennya sih semacam kayak kafe, contohnya kayak abnormal gitu. Oh, berarti mau Jadi, lebih modern ya, Pak? lebih modern gitu. Itu rencana semoga terselaraskan ya, Amin. Bapak. Bulan depan mungkin, Pak. Sama. Secepatnya ya, Pak. Iya. Untuk ngembangin strategi brandingnya kan tadi di Instagram nih, Pak. Di sosial media Instagram. Selain Instagram ada platform lain kah atau hanya Instagram? YouTuber mungkin. Oh, YouTube. Tapi bukan kita sih yang minta gitu. Kadang-kadang YouTuber lagi jajan gitu. Oh, food vlogger ya. Oh, berarti udah banyak juga di review-review sama food vlogger ya? Iya, semacam TikTok, Iya, TikTok. terus YouTube juga ada gitu. Tapi dari Bapak sendiri pernah bikin atau emang hanya dari konsumen aja? Dari konsumen pernah masuk Info Bandung apa? Oh, info. Iya. Oh, berarti udah kesorot juga ya sama masyarakat Bandung nih si Warkop ADD ini, Iya. yang tahu gitu ya. Iya. Oh, untuk sekarang di Instagram masih aktif kok Pak untuk Masih. promosi? Oh, masih setiap hari ya berarti. Jadi tetap nggak terlupakan ya sama strategi awal untuk branding di TikToknya, di TikTok di Instagramnya gitu. Kan untuk Warkop ADD ini kan sudah cukup terkenal ya di masyarakat saat ini. Untuk menjaga hubungan antara Warkop ADD dan pelanggan itu supaya pelanggan tetap betah gitu sama Warkop ADD itu gimana? Mungkin dari komunikasi ya. Komunikasi, terus biasanya sih anak-anak suka udah kayak temen aja bercanda gitu. Jadi pembeli itu kayak gimana ya, betah lah gitu. Soalnya udah kayak teman sendiri juga gitu. Kayak gitu sih. Nggak kayak semacam beli udah dilayanin, udah diam. Ya kadang-kadang diajakin ngobrol gitu. Apalagi laki-laki mungkin ya Pak Iya ya. gitu. Tapi pernah takut kehilangan pelanggan nggak sih Pak? Atau pernah satu masa Warkop ADD ini sepi gitu dalam satu harinya atau gimana? Mungkin dari Penurunan waktu COVID ya. COVID. Nah, waktu COVID mungkin biasanya sih nggak sampai, kalau dibanding libur biasa gitu, kalau lagi normal ya paling penurunan 30% gitu atau 20% gitu. Soalnya kan kita nggak ngambil satu kampus saja. Misalkan di Sekeloa itu kan banyak kampus ya. Nah, jadi kalau yang ini libur, yang ini sudah masuk kan gitu. Jadi
Kalau COVID tuh hampir 50-nya lebih gitu. 40%. Berarti Bapak juga kena dampak dari COVID kemarin ya Pak? Iya, Tapi setelah COVID untungnya kembali lagi ya semuanya. iya, alhamdulillah normal lagi. Awal mula Bapak ngerasa ini bakal berhasil atau enggaknya tuh kayak gimana ya Pak? Maksudnya kan awal-awal Bapak dapat modal nih dan yang lain, apakah Bapak sempat ngerasa, aduh takut gini takut gitu apa? Ya kalau rasa takut sih pasti ada ya. Cuman dengan berjalannya waktu kan si modal itu udah ketutup juga, terus kita udah punya modal lagi untuk ngembangin usaha yang buka yang baru. Itu sih saya udah ngerasa udah berhasil gitu, soalnya udah punya cabang yang lain gitu. Ciri khas dari Warkop ADD ini nih apa sih yang kayak mungkin dari menunya ada yang best seller kah yang bikin orang-orang tuh oh ini gitu tertariknya gitu apa Kalau kita sih nggak ada awal basic. ramenya gitu. Biasanya sih omeletnya itu kadang-kadang makan ke omlet gitu. Oh. Padahal makannya nggak omlet gitu kadang-kadang. Ya mungkin dari namanya itu omlet gitu. Waktu dulu nggak ada deh itu. Jadi makan di omlet gitu. Jadi makin kesini ya nama warungnya gitu. Macam Awalnya hanya dari satu menu yang dimana orang-orang suka terus ketertarikannya ke omelet ya Iya ternyata gitu. oh, omelet tuh di mana sih mungkin ya oh Iya, ternyata Warkop ADD gitu pada tahu Warkop ADD gitu Iya ya gitu. oh ya untuk kenapa sih Pak namanya itu Warkop ADD Sebenarnya sih nama itu. oh nama Nama saya kan Adi Derajat Diana ya, jadi disingkat gitu. oh Singkat. ADD ya oh berarti dari nama Bapak sendiri ya Iya. oh dikira mungkin apa ada singkatan atau mungkin ada arti lain ternyata nama dari Bapak sendiri Iya. Terus juga begini warung warkop SN ya. Untuk sekarang nih Pak, Bapak apa kan tadi Bapak bilang katanya pada ngebantu juga ya, ngebantu sebagai ini. Tapi kalau selain itu kesibukan Bapak sendiri apa sih Pak selain untuk di sini? Eh, paling sama keluarga ya. Terus ya anak kan sekolah antar jemput lah gitu. Terus ya paling nggak terlalu sibuk juga sih, paling kontrol warung di tiap tempat gitu. Itu aja sih. Berarti cuma fokus ke waktu itu. Iya. Belum ada yang lain. Belum ada lagi. aktivitas lain ya Pak? Iya. Atau selama ini pernah nggak sih Pak ada pelanggan yang mungkin ya nggak enak gitu gak berkenan ke pegawai ada keluhan dari pelanggan kalau misalnya gimana atau gimana Pak ada nggak sih kan mungkin ada aja ya kali Ada kayak aja. gitu. Paling kalau orang-orang yang udah minum ya nggak tahu sih itu nggak tahu anak mana misalkan, terus abis minum makan terus bikin ulah lah gitu. Paling itu aja sih kalau dari pelanggan ya. Kalau anak-anak mahasiswa sih alhamdulillah baik-baik sih gitu, nggak ada hambatan apapun gitu. Mm-mm. Kalau siang gini mah so far apa namanya masih aman tentram ya Pak kalau siang sore Oh gitu. iya, Kecuali paling kalau mungkin malam mendekati ya subuh gitu. Iya. Misalkan jam 2 jam 3 udah karena itu udah jam-jam sepi juga ya biasanya gitu. tapi biasanya masih ramai Pak untuk warkop ada di subuh-subuh gitu Ya justru kita ramainya itu subuh juga gitu. Soalnya kan nggak tahu ya, mungkin yang habis kerja gitu pulang gitu cari makan ya. Untuk cabang yang paling banyak banget gitu sampai mungkin nggak kebagian tempat duduk atau gimana itu bisa pernah nggak sih Pak kayak gitu? Ya di Sekelwa itu Kalau ya. padat ya Pak? Alhamdulillah sih jadi makan tuh sampai kayak ngampar gitu. Saking mau makan di warkop ada ini. Terus tempatnya kan nggak sebesar ini juga gitu. Jadi ya rela rela ngampar lah makannya gitu. Oh berarti dari segi tempat setiap cabang itu kadang beda-beda apa posisinya letaknya? Oh dikira sama, Oh nggak beda-beda. beda. Ya pengennya sih
yang besar-besar, cuman kan nggak gampang juga gitu nyari Iya. tempat yang sama gitu. Kalau suatu saat nih kan tadi kan katanya apa namanya hambatan dari yang di Sekalwa itu mungkin kurangnya tempat ya Pak. Nah, Iya. kalau misalnya emang bakal dipilihin atau gimana mungkin ya itu bakal ada ketakutan dari Bapak takut pelanggan nanti hilang kabur karena mungkin udah tahu yang di situ tiba-tiba gimana atau gimana ya Pak? Ya rasa takut sih ada, cuman kita ya harus yakin aja gitu. Tapi ada rencana Pak mau mindahin yang Sekalwa apa tetap ya udahlah atau diperbesar direnov? Nah ya paling diperbesar. Kalau masih Kalau ada space. kalau rencana pindah sih nggak ada ya, cuman diperbesar atau enggak masih deketan gitu, tapi masih misalkan gimana ya. Jadi ada dua itu ya. Tapi masih deketan, paling kehalang sama satu rumah gitu, semacam kayak gitu. Dia buat nampung yang lain juga gitu, yang juga punya. Ciri khas identik Warkop ADD yang orang-orang tahu nih cabang paling terkenalnya tuh di mana sih Pak? Di Sekelwa. Yang Sekalwa ya. Mungkin untuk cabang lain yang tahu-tahu aja gitu mungkin, yang baru tahu Ya, kayak di mungkin, kayak ya. ini di Lengkong nih gitu. Iya, iya. Untuk pemasaran Warkop ADD yang di cabang Lengkong ini tuh gimana ya? Biar orang-orang Alhamdulillah sih lancar, soalnya kan udah pada tahu juga ya, dari banyak anak-anak sini yang suka jajan ke sana gitu. Jadi udah nggak asing gitu Warkop Dede. Ya alhamdulillah lancar. ternyata dari Warkop Iya. nih membludak ya. Kalau untuk yang di Lengkong ini pertama bukanya tanggal berapa? Kurang lebih 10 harian. Terus 10 hari. Tapi udah melesat Pak ini kira-kira. Alhamdulillah. Ya. Karena Udah. kadang-kadang aku pernah tahu juga ya sama Ah, Bapak Dede. iya. Bapak mengukur keberhasilan dari kampanye di media sosial yang Instagram itu gimana sih Pak? Keberhasilannya gitu. Dengan nge-branding di Instagram sampai di offline store-nya gitu itu gimana? Ya keberhasilannya tuh jadi orang-orang tuh jadi tahu gitu. Yang nggak tahu tuh jadi oh ini yang namanya Warkop Dede itu. Kadang-kadang kan cuman tahu dari omongan-omongan tapi nggak tahu modelnya seperti apa gitu. Belum tahu tempatnya seperti apa gitu ya Pak? Terus kita nggak perlu promosi atau promosi yang berlebihan lah, cukup misalnya lihat kan udah pada tahu jadi oh ada Warkop Dede macam kayak gitu. Iya Pak, kan untuk Bapak ini pernah masuk ke pernah ada yang bikin konten YouTube juga nih. Ada Kira-kira konten kreatornya siapa Pak? siapa ya yang pakai kumis tuh siapa ya? Siapa ya? Tapi itu cukup membantu ya Pak berarti? Oh yang ngebantu banget ya. Berarti dengan adanya dia bikin konten tersebut nambah juga orang-orang makin tahu ya kalau Iya. di Warkop. Terus kita juga kerjasama sama ini Jastor itu Justar. yang bikin lampu apa sih, lampu box tuh, Neobox. neobox ya, Oh. Jastor itu kita kerjasama sih. Oh, berarti ada kerjasama juga ya sama Iya. dia. Selain itu mungkin ada kerjasama sama pihak lain, Pak? Kalau kalau ke yang lain nggak ada sih, kita ke yang lebih seringnya itu ke Jastor. Jadi semacam kayak kita pasang lampu gitu, terus Jastor sambil posting gitu, dipostingin. Itu kan Instagramnya lebih lebih banyak ya apanya tuh pengikutnya gitu. Oh, jadi ngebantu juga Iya, gitu ya. gitu. Oke, ini dari semua menu atau mungkin minuman yang dibeli ini tuh berarti menyetok atau belanja setiap harinya atau gimana, Pak? Iya, kita menyetok. Itu berarti ada kerjasama sama misal nasi atau mungkin berasnya di mana Oh, langganannya iya. atau beda-beda? Ya di toko sih Satu toko setiap satu harinya. tiap hari. Itu jadi langganan juga ya Pak? Udah jadi langganan. Semua produknya gitu. Kalau Atau beda-beda. beras sih enggak sih, cuman beras aja yang enggak gitu. Atau mungkin kayak itu ada Indomie, Cornet, Sarden. Itu dari satu toko itu. Oh, satu toko semua. Berarti udah tahu ya gitu. Udah tahu. Oke, mungkin tadi kita udah ngobrol banyak ya Pak. Kira-kira ada pesan nggak sih untuk
orang-orang sekitar yang mungkin pengen bikin usaha gitu atau gimana, atau ada sepatah dua kata? Ya intinya jangan takut lah untuk gagal gitu ya. Ya. Ya kalau udah dicoba kan bisa jadi pengalaman gitu. Kalau misalkan itu pun gagal gitu, ya kalau syukur-syukur kan berhasil gitu. Kalau buat yang baru-baru mau buka usaha gitu, eh, itu sih mungkin kalau orang-orang yang udah punya pengalaman kayaknya udah pada tahu mungkin ya. Berarti jangan takut untuk mencoba ya, Iya Kak. gitu. Karena semua juga bisa ya ternyata dari usaha yang mungkin Bapak juga dari usaha sederhana makanan Iya, gitu. rumahan gitu ya, dan ternyata jadi banyak orang tahu gitu ya, jadi Saya- luas juga ya. Saya juga sih dulu pernah gagal gitu. Cuman kan itu jadi pelajaran apa sih yang kurang dari kita kan gitu. Itu sih jadi pengalaman. Oke, berarti setiap ada kekurangan hambatan langsung di-upgrade lagi gitu Iya, ya, Pak. iya. Jadi semakin lebih baik ya, Pak. Iya, Oke. gitu. Mungkin harapan-harapan Bapak untuk Warkop ADD ini apa, Pak? Harapannya ya makin besar ya. Ya. Misalnya makin pengennya sih kayak nge-upgrade nge-upgrade tempat biar kayak AP gitu supaya anak-anak tuh nyaman gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sama Pak Adi di Warkop ADD ini, yang kita sekarang lagi ada di cabang Lengkong ya. Mungkin nanti kita main-main juga ya, Pak, ke Iya, cabang lainnya. makasih, Ya. Oke, mungkin Bapak segitu aja dari kita. Makasih banyak ya Bapak Iya, waktunya. sama-sama. Maaf ganggu Oh bentar, iya. Pak. Oke, jadi kita udah selesai ngobrol sama owner langsung dari Warkop ADD. Mungkin dari kita segitu aja. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.